biar nanti ke depannya program-program pembelajaran yang ada di sekolah kita nanti semakin baik, maka kita perlu mengadakan coaching supervisi akademik. Di sini Bu Mimin nanti akan bertindak sebagai coachnya Putri ya. Baiklah, kita mulai Bu Mimin. Kira-kira Bu Mimin kompetensi atau keterampilan apa yang Bu Mimin ingin tingkatkan kali ini? Saya akan mendukung semua apa yang dilakukan Bu Mimin sekiranya nanti ini dapat meningkatkan motivasi anak didik kita, pembelajaran kita. Kira-kira bagaimana saya bisa membantu Bu Mimin? Baik, terima kasih Bu Pur atas waktu dan kesempatannya. Intinya saya sangat mengapresiasi sekali mempunyai atasan seperti Bu Pur, di mana sangat mendukung sekali seluruh elemen warga sekolah untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Terutama dalam hal coaching ini adalah hal yang sangat saya tunggu-tunggu. Baik, tentunya saya mempunyai beberapa masalah mengenai presence. Jadi kemampuan yang merupakan salah satu kelemahan saya dan ingin saya tingkatkan yaitu presence, kemudian mendengarkan hal yang baik, mendengarkan aktif maksudnya, dan juga memiliki beberapa meningkatkan pertanyaan yang berbobot. Jadi 3 kompetensi itu yang ingin Bu Mimin tingkatkan. Kemudian saya sebagai atasannya Bu Mimin ini sangat mendukung. Kira-kira bagian mana ini nanti yang perlu ditingkatkan kompetensinya, yang perlu saya observasi? Baik, menurut saya percaya Bu Pur, dengan kita meningkatkan kompetensi riset, setelah kita ada riset, pasti kita bisa mendengarkan secara aktif. Jika kita mendengarkan secara aktif, maka otomatis kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang berbobot. Nah, dengan dukungan dari Pur selaku atasan saya, selaku supervisor saya di sini, saya merasa ada semangat dan motivasi untuk melakukan coaching baik terhadap teman sejawat saya dan juga anak didik saya. Baiklah, menurut Bu Mimin sendiri, sejauh mana kemampuan Bu Mimin dalam hal tersebut? Sejauh ini kemampuan saya masih tergolong, kalau saya beri skala prioritas antara 0 sampai 10, menurut saya masih 2. Kenapa? Karena jika kita itu ingin menjadi pendengar yang baik, kan kita harus desain. Pada saat desain itu, kadang kita mendengarkan teman sejawat sedang berkeluh kesah kepada kita masalahnya, maka kadang pikiran saya itu sering ngeblank. Maka dari itu saya perlu meningkatkan riset ini. Jadi kalau pada level presence 0 sampai 10 saya 2 levelnya. Kemudian dalam hal mendengar aktif, karena saya presence saya ini masih kategori 2, otomatis saya belum bisa menjadi pendengar yang baik. Intinya kalau di skala nominator itu ya mungkin 2 atau 3 levelnya. Karena saya ini belum punya cara atau meningkatkan kompetensi dalam hal mendengar yang aktif, otomatis saya belum bisa membuat pertanyaan romantik atau pertanyaan yang berbobot. Jadi skalanya masih sedang. Baiklah, saya paham. Kemudian harapannya Bu Mimin sendiri apa setelah saya melakukan observasi? Saya berharap sekali adanya observasi dan supervisi akademik dari Pur selaku atasan saya ini bisa memberikan umpan balik yang membangun dalam diri pribadi saya, terutama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna tadi. Baiklah, coba sekarang Bu Mimin ini sebagai coach, kemudian Putri sebagai coaching, monggo sekarang saya akan mengamati di sini. Kira-kira nanti apa yang perlu ditingkatkan akan saya catat. Monggo Bu Mimin. Baik, salam
Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar ini baik dan sehat tentunya. Bolehkah saya minta waktu sebentar ini? Saya ingin melaksanakan coaching kepada Putri. Gitu ya. Mungkinkah selama ini Putri memiliki sebuah intinya keluh kesah atau permasalahan yang sekiranya membuat Putri ini bisa memberikan dampak terhadap pembelajaran kelas mungkin? Begini Bu, sebenarnya masalah di kelas itu selalu menjadikan kita itu sebuah tantangan, dan masalah ini begitu kompleksnya sehingga kadang kita sebagai wali kelas itu untuk memberikan solusi ataupun sedikit restitusi itu kesulitan. Tapi ini ada satu masalah yang saya angkat untuk ujian hari ini, yaitu masalah anak-anak yang mempunyai bakat. Jadi ada salah satu murid saya itu sangat berbakat sekali dalam pembelajaran non-anak, yaitu dengan menggambar. Jadi sebenarnya tujuan coaching kita ini apa ini? Tujuannya kita melaksanakan coaching ini apakah bisa untuk disebutkan tujuannya kita ini dan bagaimana ke depannya? Tujuan coaching ini kalau satu saya menginginkan bahwa antara akademik dan non-akademik itu berjalan seimbang atau selaras dengan tentunya dengan berpihak pada siswa. Untuk itu mungkin ada motivasi atau ada istilahnya gebrakan baru yang dapat membuat siswa kita itu lebih antusias, lebih termotivasi dan terinovasi. Itu saya menginginkan beberapa saran himbauan yang perlu saya kembangkan lagi, yang perlu saya uraikan lagi kepada siswa saya. Baik, dengan ilustrasi tadi yang Putri sampaikan, tentunya Putri mempunyai seorang peserta didik begitu ya, yang mengalami permasalahan, gitu ya, terutama dalam hal tadi apa? Menggambar. Apakah yang membuat siswa tersebut itu kurang percaya diri mungkin? Menurut Putri itu bagaimana? Kelihatannya memang kurang percaya diri. Jadi anak tersebut itu memang punya bakat, Ya. namun dia tidak berani menuangkan hasil karyanya itu di lingkup kecil ya, kan teman-teman. Dia sih malu, nggak mau, jelek nanti masih gitu. Jadi rasa percaya dirinya kurang. Kalau saya lihat dari hasil karyanya itu bagus sekali, tinggal mempoles teknik-teknik tertentu, misalkan warnanya cerah, jadi di situ dia kurang percaya dirinya di situ. Takut gini, nanti dihina sama teman saya. Baik, dengan kata takut dihina, saya rasa dengan kata takut dihina mungkinkah ada sebuah pengalaman mungkin sebelumnya itu kenapa si peserta didik ini merasa ketakutan gitu. Mungkin adakah yang membuat dia itu mempunyai pengalaman yang mengerikan atau trauma atau bagaimana? Menurut dia itu gini, waktu di TK, mungkin ya di TK itu kan tingkat kemampuan kan beda. Jadi memang di TK itu dulu pernah dia itu menggambar, kemudian ada temennya yang nolong gitu, dia yang nolong. Jadi sejak saat itu dia tidak berani, jadi kurang pede untuk menampilkan hasil karyanya. Mungkin kita pun kalau ada di posisi peserta didik ya, dengan kondisi kita levelnya masih
sekolah pradasar ya, mungkin akan seperti itu. Nah, kira-kira ini menurut Putri ini bagaimanakah caranya agar si Nining tadi siapa namanya Nining? Iya, bagaimana tadi caranya si Nining itu memiliki kemampuan dalam hal menggambar, otomatis seni rupa ya Putri ya. Bagaimana caranya si Nining itu memiliki kemampuan dalam hal seni rupa? Menurut Putri bagaimana? Menurut saya itu saya akan berkolaborasi terutama dengan kepala sekolah, kemudian teman sejawat dan juga orang tua. Nah, karena dari kolaborasi tersebut kita bisa membuat apa ya saya itu motivasi untuk diri sendiri. Jadi ada dukungan dari semua pihak. Untuk itu saya juga akan melakukan misalnya pendekatan-pendekatan yang lebih spesifik lagi pada ini agar bisa lebih percaya diri dalam menuangkan hasil karyanya, ide-ide yang akan dituangkan di dalam kertas dengan bergambar itu biar lebih muncul lagi. Nah, saya setuju sekali kemampuannya Putri itu benar-benar bisa membimbing siswa. Nah, itu tadi mungkin kira-kira rencana dan ide-ide Putri pertama. Mungkinkah mempunyai ide-ide yang lain selain tadi seperti berkolaborasi dengan guru lain yang berseni rupa? Mungkinkah Putri itu punya ide lain gitu? Ya ada. Keduanya saya dengan pendekatan dengan orang tua, orang tua akan saya ajak untuk putranya untuk dileskan di tempat lain. Jadi lebih spesifik lagi. Jadi memang benar-benar privat untuk dalam kegiatan sehingga untuk mental, untuk kemampuan teknik lebih dimunculkan lagi. Wah, luar biasa berarti ya, ide-idenya Putri itu rencananya luar biasa. Tapi saya yakin Putri, dengan rencana dan ide-idenya Putri seperti ini, saya yakin muridnya Putri yang namanya ini tadi tuh pasti mungkin muncul lagi percaya dirinya gitu ya Putri. Sama. Iya iya. Selain rencana ke beberapa tadi mungkinkah setelah kita berkomunikasi dengan wali murid, nah di sekolah Putri, apakah ada punya ide yang lain? Di sekolah saya selalu punya rencana akan mengikutkan anak tersebut lomba. Karena setiap tahun di kecamatan itu pasti ada lomba FL2SN. FL2SN. Jadi ada kategori yang memang ada itu cerita bergambar. Jadi ada wadah ya untuk menampilkan, untuk menyebarluaskan dengan lomba tersebut. Terkait dengan lomba, saya tertarik tadi dengan Putri bilang ada lomba. Berarti kira-kira ini komitmennya Putri terhadap lomba tadi di kecamatan terkait dengan peserta dengan lomba tersebut, komitmennya apa ya Putri ya? Komitmennya harus maju, semangat, tidak boleh pantang menyerah, terus berlatih. Jadi harus selalu, karena kalau menggambar kegiatan seni itu tidak bisa langsung jadi, tapi harus berlatih dan berlatih. Dengan adanya dukungan dari orang tua, juga guru, apalagi sekolah yang diwakili kepala sekolah, itu anak semakin merasa bangga. Saya kok diperhatikan, saya kok dikasih ilmu yang lebih dari seperti itu. Jadi motivasi akan timbul, kegiatan inovasi juga akan muncul, dan anak itu akan merasa percaya diri. Wah, saya setuju sekali Putri ya. Ternyata komitmennya Putri itu luar biasa banget, antara rencana dengan komitmennya itu benar-benar luar biasa. Mudah-mudahan kalau kita apresiasikan atau kita aktualisasikan kepada peserta didik tadi bisa meningkatkan rasa percaya diri tersebut ya, berarti Putri ya luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak hanya sampai di sini ya Putri. Mungkin banyak lagi unit-unit yang lain Putri yang mempunyai keluhan yang sama, dan itu saya sangat mengapresiasi sekali kalau Putri bisa membimbing satu unit seperti ini
ini berarti banyak unit yang lain yang bisa dibimbing oleh Putri. Luar biasa Insya Allah. Putri. Insya Allah akan ada lingkungan yang hidupnya yang notabene kurang percaya diri atau dalam segi sarana prasarana, jadi bisa lebih rapi, bisa diberi wadah. Kebetulan di lembaga itu ada wadahnya, jadi kita sudah mengadakan ekstrakurikuler menggambar. Jadi teknik itu sementara di kelas saya yang dibimbing. Nanti akan belajar lebih lagi. Kita kan bisa lihat di media sosial, di YouTube, TikTok. Jadi inovasi itu akan terus kita tingkatkan. Wah, ternyata Bu ya, semangatnya Putri luar biasa. Ternyata dengan permasalahan yang dia hadapi, Putri bisa memberikan solusi sendiri terhadap permasalahan yang berada di lingkungan sekitarnya. Dan itu sangat luar biasa kan berarti ya. Dan saya sangat berharap unit kita akan menjadi salah satu wakil dari kecamatan kita Putri untuk maju ke ajang kabupaten, ke ajang tingkat nasional, bahkan bisa ke luar negeri. Terima kasih Putri atas waktunya, tetap semangat Putri atas komitmennya. Sampai bertemu lagi dan terima kasih atas voting hari ini, karena kesimpulannya mungkin bisa disimpulkan ini Putri pertemuan kita. Kesimpulannya yaitu memberikan motivasi, memberikan percaya diri kepada adik kita agar senantiasa melakukan perubahan-perubahan, entah itu dari pelajaran akademik maupun non akademik. Terima kasih Putri atas waktu coaching kita yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa menjadi guru ilmiah yang merindukan oleh siswa. Baiklah Bu Mimin, kita lanjutkan. Setelah Bu Mimin tadi coaching bersama Putri ya, Bu Mimin sebagai coach dan Putri coach yang tadi itu mengungkapkan apa yang dirasakan selama ini. Bu Mimin meminta saya untuk mengobservasi bagaimana pelaksanaan coaching. Jadi ada beberapa hal ini yang perlu saya sampaikan kepada Bu Mimin, yaitu diantaranya bagaimana Bu Mimin menilai performa Bu Mimin sendiri ini terhadap kompetensi present, dan yang kedua adalah terhadap kompetensi membuat pertanyaan yang bermakna atau berbobot yang Bu Mimin buat. Kira-kira Bu Mimin ini bagaimana penilaian Bu Mimin? Terima kasih Bu Pur sudah memberikan sebuah umpan balik yang jelas. Saya merasa sudah melakukan hal yang baik dalam kompetensi presence, dan sehingga saya bisa mengajukan dan memberikan pertanyaan yang bermakna pada saat coaching. Terus apa yang membuat Bu Mimin merasa demikian? Saya merasa demikian karena teman atau yang saya coaching ini bisa ternyata memiliki solusi sendiri terhadap masalah yang dihadapi. Baiklah Bu Mimin, bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya tadi? Baik, saya sangat senang sekali mendengarnya. Jadi begini, saya melihat Bu Mimin ini dalam melakukan coaching, terutama membuat pertanyaan yang bermakna, ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi sudah sesuai dengan standar yang dibuat atau dirujuk. Kemudian menurut Bu Mimin sendiri bagaimana? Saya mengerti dan saya intinya ada berusaha meningkatkan lagi dengan cara menjadi referensi bagaimana menjadi pendengar yang baik, yang aktif, dan menuliskan rumusan pertanyaan yang lebih efektif lagi daripada yang pada hari ini. Baiklah, tetapi masih ada beberapa hal ini yang perlu saya sampaikan kepada Bu Mimin. Dari hasil
Mimin ini melakukan identifikasi permasalahan ini menggalinya kurang begitu dalam. Sehingga dari Koci sendiri yaitu Putri ini kurang begitu mengeksplor. Jadi mungkin nanti di kucing-kucing berikutnya Bu Mimin bisa menggali lagi ya permasalahan yang ada di diri Putri ini lebih dalam lagi sehingga Putri dapat menciptakan ide-ide yang brilian. Kemudian seharusnya yang dilakukan Bu Mimin ini nanti sesuai dengan alur yang ada di Tirta ya. Jadi mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian akhirnya adalah rencana aksi dan akhirnya adalah tanggung jawab. Menurut Bu Mimin sendiri bagaimana kalau seperti itu? Terima kasih dan saya akan meningkatkan kembali kompetensi saya terkait dengan mendengarkan aktif dan memiliki dan membuat referensi-referensi pertanyaan berbobot, terutama alur pertanyaan akan lebih saya gali lagi. Kira-kira dari hasil diskusi kita hari ini apa langkah konkret yang akan Mimin lakukan untuk meningkatkan kompetensi ini? Langkah konkret yang akan saya lakukan adalah berdasarkan hasil umpan balik yang supervisor ini berikan, yaitu yang pertama saya harus lebih intens mendengarkan secara aktif, dan yang kedua saya mungkin lebih banyak menjadi referensi pertanyaan yang efektif pada saat uji. Saya merasa terbantu sekali dalam supervisi akademik ini, Bu, karena berkat pengamatan dan juga dukungan dari Bu Supervisor, saya mengerti mengenai kelemahan dan kekurangan serta kelebihan apa yang harus saya tingkatkan. Baik, itu adalah langkah yang sangat baik. Saya apresiasi sekali dan saya dukung. Kemudian saya akan catat ini di form supervisi akademik. Dan yang terakhir Bu Mimin, kira-kira apa yang Bu Mimin peroleh dari kegiatan kita hari ini? Kegiatan yang saya peroleh hari ini adalah bahwa saya bisa meningkatkan present saya dengan adanya peningkatan present saya, misalnya tadi dari skor level 2, mungkin saya bisa mengkoding atau mengakumulasikan menjadi 7. Yang selanjutnya adalah langkah konkretnya. Saya mempunyai langkah-langkah konkret setelah supervisi akademik ini. Terima kasih atas bimbingannya yang sangat luar biasa. Baiklah Bu Mimin, Putri, untuk kegiatan hari ini kita sepertinya sudah menghasilkan suatu hasil yang luar biasa, dan ini akan kita laksanakan bersama-sama secara periodik sehingga kita bisa meningkatkan layanan kita kepada anak didik kita. Saya akhiri dulu kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Balik ke kelas, Bu. Ya.